Suara tapal kuda hadir menemani santai Anda. Kali ini, tapal kuda dikejutkan dengan berita hutang piutang dalam Pilkada DKI. Sudah banyak media memberitakan ini, namun yang paling dan sangat menyedihkan adalah terbongkarnya pinjaman uang oleh Anies Baswedan. Pilkada DKI ini sudah dianggap pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Yang beberapa kelompok orang mengatakan begitu karena Pilkada DKI terjadi praktek politik identitas, politik sara yang sangat sensitif dan bisa menimbulkan konflik antar sesama warga. Konflik horizontal, kebetulan yang dieksploitasi adalah agama Islam, maka suara tapal kuda menyebutnya agama adalah candu. Artinya, agama dimanfaatkan hanya semata-mata untuk memperoleh kekuasaan, yang ujung-ujungnya ketika memimpin Kali Ciliwung saja tidak dikerjakan. Formula E bermasalah, OKOC tidak jelas, DP 0% targetnya dikurangi, itu pun masih tidak menyentuh warga berpenghasilan di bawah 7 juta. Sumur resapan gagal, hanya menyerap anggaran. Suka tidak suka, Anies Baswedan kan terus dievaluasi oleh Bapak Heru sebagai pejabat sementara DKI. Dan Anies sendiri mendapat julukan Bapak Politik Identitas. Dengan tersebarnya pengakuan surat hutang Anies Baswedan, semakin membuka mata kita bahwa pelaksanaan Pilkada DKI sangat buruk. Menjadi buruk karena Pilkada DKI tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala desa. Pemilihan satu tingkat di atas RT atau kepala kampung. Kiat dengarkan pernyataan Anies Baswedan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Bagaimana sahabat tapal kuda? Di Pilkada DKI, pinjaman uang bila Anies Baswedan menang dianggap selesai. Bila kalah, maka wajib bayar. Ya, beda-beda tipis lah dengan hutang piutang di pemilihan kepala desa. Kalau di Pilkades, pinjam uang 200 juta, kalau menang, bayar 2 kali lipatnya. Ya, 400 juta harus dikembalikan. Apakah Anies Baswedan berjudi? Suara Tapal Kuda TV serahkan kepada sahabat Tapal Kuda. Silakan sahabat Tapal Kuda berkomentar bebas. Belum kelar dengan pernyataan klarifikasi, jubir Anies Baswedan Hendri Satrio membuat blunder. Ini dia pernyataannya. Anies tuh kalau kalah dia janji bakal balikin, tapi kalau menang selesai. Sehingga dia tidak terbebani dalam melayani masyarakat. Ini sebetulnya budaya baru nih, perlu juga dipikirkan oleh kepala-kepala daerah lain. Si Hendri Satrio ini berharap bahwa kasus pinjaman Anies Baswedan menjadi model baru untuk diikuti oleh calon kepala daerah yang lain. Hutang piutang model Anies Baswedan, model begini kok mau diikuti. Dia juga mempertegas pernyataan Anies bahwa pinjaman itu dianggap lunas ketika menang pilkada. Bila kalah, maka Anies Baswedan harus membayar. Ketika dianggap lunas, maka Anies Baswedan disebut tidak akan memiliki beban, membuat Anies Baswedan fokus bekerja melayani warga DKI. Apa iya begitu? Terus kalau diganti program-program DKI gimana? Kan bisa. Misal dikasih program sumur resapan yang sudah menimbulkan korban meninggal, atau ada program Formula E, ada program OKOC, ada program rumah DP 0 rupiah atau 0%, dan program-program gagal lainnya. Mengeruk kali saja harus diperintah pengadilan. Gimana ini? Nah, sudah tahu kan? Kalau Pilkada DKI turun kelas, Anies Baswedan sedang berjudi. Makanya, Pilkada DKI serasa pemilihan kepala desa. Selanjutnya, saya serahkan kepada sahabat Tapal Kuda. Sekian, terima kasih.